Kita bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Pada pelajaran ini kita akan memulai pada pelajaran yang baru, yaitu mengenai cerita sejarah. Oke, menikmati cerita sejarah. Novel sejarah merupakan sebuah genre yang penting dan sering ditulis di negara-negara barat. Mungkin ada yang bertanya, arti genre itu apa? Genre ini artinya jenis. Artinya jenis novel. Novel sejarah membantu memperkenalkan dan mengakrabkan suatu masyarakat pada masa lalu bangsanya. Dengan demikian, pendidikan dalam novel dapat menanamkan akar pada bangsanya. Artinya bahwa cerita sejarah itu bisa mengetahui asal-usul bangsa itu terjadi, atau tentang suatu peristiwa yang pernah terjadi dalam sejarah bangsanya. Karena ini sebuah novel, maka ada hal-hal yang ditambah oleh pengarang sebagai wujud dari sebuah karya seni. Nah, kemudian pertanyaan saya, apa bedanya cerita sejarah dengan sejarah? Kalau cerita sejarah, itu artinya bahwa itu sebuah cerita tentang sejarah. Tentu ditambah dengan narasi-narasi yang dipakai untuk menarik perhatian pembaca supaya bisa membaca tulisannya. Sedangkan sejarah itu adalah suatu fakta yang terjadi pada masa lalu tanpa ditambah dengan hal-hal yang bersifat seni, seperti kata-kata yang indah, majas, dan sebagainya. Oke, kita lanjutkan. Seorang sastrawan seringkali menggunakan fakta-fakta sejarah sebagai latar untuk mengisahkan tokoh-tokoh fiksinya, termasuk untuk mengisahkan kembali seorang tokoh sejarah dalam berbagai dimensi kehidupan, seperti emosi pribadi tokoh, tragedi yang menimpanya, tragedi kehidupan keluarga dan masyarakat, serta pandangan politiknya, misalnya novel Roro Mendut, versi Mangunwijaya, dan versi Ayub Rosidi, Bumi Manusia, Jejak Langkah, Anak Segala Bangsa, dan Rumah Kaca karya Pramudia Anantatur, Kuantal ke Gerbang karya Ramadan KH yang mengisahkan kehidupan Soekarno ketika menjalin rumah tangga dengan pinggir dinasti. Novel Pangeran Diponegoro menggagas Ratu Adil karya Remi Siladu. Contoh lain, novel The Da Vinci Code karya Dan Brown. Nah, sekali lagi, karena ini bersifat sejarah, maka ada bagian-bagian sejarah yang merupakan perjalanan dari suatu bangsa atau seseorang yang dibuat dan diangkat dalam sebuah karya seni. Oke, saya lanjutkan. Novel sejarah adalah novel yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan, bisa bersifat naratif atau deskriptif. Naratif atau deskriptif. Apa itu naratif dengan deskriptif? Novel sejarah termasuk dalam teks naratif jika disajikan dengan menggunakan urutan peristiwa dan urutan waktu. Jadi kalau novel yang bersifat naratif itu apabila dia menggunakan urutan suatu peristiwa dan urutan waktu. Berarti ada unsur-unsur tambahan yang diberikan oleh
pengarangnya yang suka seni untuk membuat novel tersebut menjadi sebuah urutan peristiwa dan urutan waktu. Namun, jika novel sejarah disajikan secara simbolisasi verbal, novel tergolong ke dalam teks. Novel tergolong ke dalam teks deskriptif. Maksudnya, kalau merupakan novel yang bersifat deskriptif, itu ada simbolisasi verbal. Artinya ada simbol-simbol yang diberikan dalam sejarah. Artinya sesuai dengan apa yang terjadi pada sejarah itu. Misalnya ditemukan prasasti, misalnya ditemukan candi. Nah, tanpa ada unsur-unsur tambahan-tambahan yang bersifat seni. Oke? Kita lanjutkan. Dalam pelajaran kali ini, kalian diharapkan mampu mendata informasi penting dalam teks sejarah, dan mengidentifikasi struktur teks sejarah, kemudian membedakan teks sejarah, novel sejarah dengan teks sejarah. Oke, pernahkah kamu membaca novel berlatar belakang sejarah? Misalnya novel Arus Balik dan Mangir karya Pramudia Anantatur, atau novel-novel sejarah lain yang berlatar belakang kerajaan Majapahit berjudul Kemelut Majapahit karya S.H. Mintarja. Nah, novel-novel ini penting bagi sebuah kehidupan bangsa. Kenapa? Karena dalam sebuah novel inilah seseorang atau kelompok masyarakat itu akan bisa mengetahui tentang sejarah bangsanya. Oke? Saya rasa sampai di sini saja apa yang saya sampaikan, kemudian nanti akan saya buat contoh-contoh novel sejarah. Di sini ada novel sejarah karya S.H. Mintarja, Kemelut. Ya, ini Kemelut Majapahit karya S.H. Mintarja. Ini ya, saya bacakan sedikit. Setelah Raden Wijaya berhasil menjadi Raja Majapahit pertama bergelar Kertarajasa Jayawardana, beliau tidak melupakan jasa-jasa para senopati, perwira yang setia dan banyak membantunya semenjak dahulu itu membagi-bagikan pangkat kepada mereka. Ronggolawe diangkat menjadi adipati di Tuban, dan yang lain-lain pun diberi pangkat pula. Dan hubungan antara junjungan ini dengan para pembantunya. Sejak perjuangan pertama sampai Raden Wijaya menjadi raja amatlah erat dan baik. Nah, sampai di sini saja saya bacakan novel. Selanjutnya ini bisa kalian baca sendiri. Oke. Kemudian nanti akan saya berikan contoh-contoh novel sejarah mengenai Kemelut Majapahit dalam sebuah film. Oke, ini bisa kalian telaah. Kemudian pada minggu depan kita coba untuk mendalami lebih lanjut. Terima kasih, selamat pagi.